Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya. Semoga perjumpaan kita ini selalu diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak terasa Ramadan akan berakhir. Tentu kita semuanya harus muhasabah diri. Sebagai seorang mukmin, ya, dia harus menempatkan dirinya di antara dua posisi. Yang pertama adalah al-khauf, yang kedua adalah ar-roja. Apa itu al-khauf? Al-khauf yaitu perasaan dalam diri kita bahwa kita merasa takut, khawatir. Ya, jangan-jangan amal kita selama 1 bulan penuh ternyata ditolak Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ya, tentu kita berharap jangan sampai termasuk orang yang sia-sia dan merugi. Namun sikap semacam ini harus kita hadirkan dalam diri kita agar ada introspeksi diri, usaha untuk selalu memperbaiki diri, melihat bahwa dirinya ini serba kekurangan, ya, sehingga selalu termotivasi untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita walaupun Ramadan telah berakhir. Karena itu kenapa, ya, sebagian ulama mengingatkan kepada kita bahwa kita ini bukan menyembah, ya, Ramadan, tetapi kita menyembah Tuhannya Ramadan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita adalah Rabb seluruh semesta dan Rabb seluruh masa dan waktu dan bulan. Jadi jangan sampai kita di bulan Ramadan seakan-akan kita semangat setiap waktu kita membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir. Jangan berhenti di situ. Tapi kita terus, ya, melakukan motivasi diri kita sehingga selepas Ramadan pun kita terus bisa menjaga dan mengistiqomahkan amalan-amalan kebaikan yang selama kita lakukan di bulan Ramadan. Karena itulah kenapa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dikatakan bahwa termasuk ciri, ya, amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan ini adalah ketika orang itu selepas Ramadan, habis Ramadan, tetap dia bisa menjaga keistiqomahannya. Dia tetap bisa meningkatkan kebaikannya. Maka dapat kita lihat diri kita masing-masing. Apakah nanti setelah Ramadan kita masih semangat seperti halnya ketika kita di bulan Ramadan? Itulah sebabnya kenapa banyak para salafus soleh mereka berkeinginan jikalau seluruh bulan ini adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat berbagai macam keberkahan yang menjadikan kita mudah terdorong untuk melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat atau rasa al-khauf, ya, rasa takut, khawatir jikalau amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT, ini akan menghadirkan rasa ketawaduan, rasa kita tidak sombong. Karena hal itu akan menjadikan kita lebih waspada atas amal-amal yang telah kita lakukan. Kita takut jangan sampai ternyata itu rugi dan sia-sia di depan Allah Subhanahu wa taala. Sifat kedua yang harus kita miliki, ya, setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan adalah rasa ar-roja. Ar-roja artinya harapan. Kita mengharap kepada Allah, ya, bahwa amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap semacam ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagaimana dalam surat Al-Baqarah dalam doanya yang masyhur yang mana kita sudah hafal. Ketika Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah musyarrafah, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa-doa kami, maha mendengar amalan-amalan kami, al-alim, dan juga maha mengetahui segala apa yang kami lakukan. Doa semacam ini adalah bentuk motivasi kita, bentuk bahwa ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala
agar amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap mukmin harus dia husnudzon kepada dirinya bahwa Allah Maha menerima amal ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Karena itu antara al-khauf dan ar-roja ini harus kita miliki terus dalam beribadah kepada Allah. Dengan al-khauf, rasa khawatir, akan menekan ya kesombongan kita, akan menekan ya sikap angkuh kita. Dengan ar-roja akan memotivasi diri kita untuk selalu berharap kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yang diinginkan dari kita adalah sikap istiqomah. Istiqomah adalah terus-menerus konsisten dan komitmen terhadap apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Jadi ya, bukan berarti kemudian sama persis. Saya yakin saya sendiri mungkin tidak bisa ya. Tapi minimal jangan sampai kemudian amal ibadah kita yang selama kita lakukan di bulan Ramadan, seperti bangun malam, ya tahajud, qiraatul Quran, kemudian kita tinggalkan sama sekali di luar Ramadan. Tentu itu adalah tanda-tanda kerugian amal yang kita lakukan selama Ramadan. Dan kita khawatir itu menjadi tanda bahwa amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu istiqomah ini harus kita jaga. Ya, Rasulullah sendiri ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik?" Beliau mengatakan, "Adwamuha wa in qalla," yaitu amalan yang bisa dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Nah, karena itu istiqomah ini ya perlu komitmen dalam diri kita. Ya, kita terus berusaha menjaganya sehingga amalan yang kita lakukan selama Ramadan tetap bisa kita jaga. Apa sih manfaat daripada istiqomah? Luar biasa. Luar biasa ma'asyiral muslimin. Sebagaimana luar biasanya sulitnya menjaga istiqomah. Semua pasti kita tahu dan merasakan menjaga istiqomah itu amat sangat sulit sekali. Bisa kita menghatamkan Al-Quran satu hari ya, 30 juz. Tetapi apakah kita bisa mengistiqomahkan hal tersebut? Sungguh sulit. Karena itu Allah pun memberikan balasan yang sungguh luar biasa. Dapat kita lihat dan dapat kita baca dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masya Allah. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang mengatakan rabbuna Allah, Allah adalah Tuhan kami. Jadi orang ini berkeyakinan dengan keyakinan yang sungguh, yaitu apa? Mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian apa? Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Jadi di sini istiqomah ya harus ada proses usaha. Maka kenapa di situ ada kata-kata tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Artinya apa? Orang tidak mungkin ya kemudian bisa serta-merta istiqomah dalam kebaikan. Butuh proses, saudaraku ya. Proses inilah ya yang harus kita bentuk dalam pembiasaan kebaikan ya. Bagaimana kita membuat habit kebiasaan dalam kebaikan ya. Maka ya orang-orang yang istiqomah dalam ibadah, dalam keimanannya, dalam akhlaknya, dalam kepribadiannya sebagai seorang muslim ya, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Apa pahalanya? Tatanazzalu alaihul malaikatu. Ya, malaikat akan turun ya kepadanya. Ibnu Katsir menerangkan bahwa orang yang istiqomah dalam amal ibadahnya dan dia hanya mencari ridha Allah, maka ketika dalam kondisi sakratul maut, dalam kondisi ruh akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat turun menyertainya. Ma'asyiral muslimin, malaikah itu jamak
bukan malakun. Ya, jamak. Artinya malaikat datang mendampingi kita. Dalam kondisi kita ketika itu sangat butuh orang yang mendampingi kita. Sangat butuh orang yang membantu kita. Ya, sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Turmuzi, ya, bahwa Rasulullah SAW menggambarkan orang dalam kondisi sakaratul maut itu, ya, sekeras-kerasnya adalah seperti orang yang ditusuk 300 pedang. Bayangkan, kita kebeler dikit aja sakit, ya. Ini 300 pedang menghujam dalam tubuh kita. Alangkah sakitnya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka kenapa dalam doa Rasulullah SAW, Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah, ya, ringankanlah kami dalam kondisi sakaratul maut. Ya. Dan seringan-ringannya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sama riwayat Tirmizi, adalah seperti kain, ya, kena duri, kemudian duri kita berusaha untuk kita tarik, pasti serabut, benangnya akan terikut, tercabut. Itu paling ringan. Ya. Tentu yang merasakan adalah, ya, orang yang mengalami hal tersebut. Nah, kadang kita lihat orang meninggal wajahnya senyum, ya, gembira, karena dia melihat janji Allah di depan matanya. Ya, dalam hadis lain dikatakan bahwa ketika orang dalam kondisi sakaratul maut, telah dibukakan pintunya, dia bisa melihat, dibuka hijabnya, dia bisa melihat di mana tempatnya, apakah di surga atau di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itulah masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ini berat dan sulit. Cobaan pasti bertubi-tubi, cemoohan orang, bulian orang. Tapi ingat, istiqomah ini memang luar biasa. Dalam kondisi sakaratul maut, kita sendiri yang akan merasakan, setiap diri kita akan merasakan hal tersebut. Dalam kondisi semacam itu, orang yang istiqomah, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah SWT, Allah kirim hamba-hambanya yang tidak pernah berdosa, para malaikat, untuk mendampingi kita. Mendampingi itu apa? Mendoakan kita. Kalau bahasa kita, bahasa Jawa, ngeyem-ngeyem, biar kita ini nggak sedih. Ya. Maka para malaikat ini memberikan tahu, alla takhafu wa la tahzanu. Ya. Janganlah kamu merasa khawatir. Khawatir terhadap apa? Masa depannya setelah mati ini kemana? Kamu jangan khawatir. Ya, tempatmu adalah surga. Luar biasa. Wala tahzanu, dan jangan pula kamu sedih. Sedih terhadap apa? Manusia ini ya pasti sedih terhadap kenangan-kenangannya dengan istrinya, anaknya, atau hartanya. Maka malaikat mengatakan, kamu jangan bersedih. Kenapa? Semua itu yang jaga Allah SWT. Dengan demikian, orang istiqomah itu, ya, manfaatnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya dan keturunannya. Maka kalau ada orang meninggal, ya, kok anak turunnya bertengkar, berebut warisan, na'udzubillah, bisa jadi na'udzubillah, itu tanda-tanda dia termasuk orang-orang yang meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, puncaknya apa, ma'asal muslimin? Puncaknya orang yang istiqomah adalah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahu akbar. Allahu akbar. Dalam kondisi kita sakaratul maut, ya, kita berpisah dengan orang yang kita cintai, kita berpisah dengan dunia yang fana ini. Malaikat itu memberitahukan berita yang pasti, karena malaikat tidak pernah melakukan hoak, tidak pernah melakukan kebohongan. Apa kabarnya? Wahai orang mukmin yang istiqomah, gembiralah, tempatmu adalah surga. Masya Allah. Semuanya kita capek-capek beribadah apapun ini tidak lain adalah mencari ridho Allah, sehingga Allah memberikan kita surga atas izinnya. Karena itulah masyaallah muslimin yang dirahmati Allah SWT, semoga saya, pemirsa semuanya, bisa menjaga
keistiqomahan kita. Walaupun tidak banyak yang kita lakukan, tapi itu bisa jadi adalah yang menyelamatkan diri kita kepada Allah. Maka berusahalah kita untuk melakukan sesuatu amalan yang hanya kita dan Allah yang tahu. Kita punya simpanan amalan istiqomah yang hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu orang lain tahu. Karena bisa jadi itulah amalan yang menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup sekian. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang diterima amalnya dan diterima taubatnya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.